Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ulfi Firdianti, mahasiswi dari STEBI Global Mulia dengan nomor induk mahasiswi 602022407072. Video kali ini saya buat untuk ujian tengah semester Ekonomi Mikro Islam. Pada video yang saya akan bahas kali ini adalah analisis perilaku masyarakat dalam membeli emas di tengah kenaikan harga dengan menggunakan beberapa konsep ekonomi mikro. Di antaranya yang pertama adalah kebutuhan. Emas bagi sebagian masyarakat Indonesia bukan hanya sebagai perhiasan, tetapi juga sebagai bentuk investasi dan tabungan. Dalam hal ini, emas memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Ketika harga emas naik, masyarakat tetap membeli emas karena merasa memiliki kebutuhan untuk menjaga nilai kekayaan mereka. Dan yang kedua adalah biaya peluang. Membeli emas saat harga tinggi berarti masyarakat harus mengorbankan pilihan lain seperti menabung di bank atau membeli aset lain seperti properti atau saham. Biaya peluangnya adalah potensi keuntungan dari pilihan yang tidak diambil. Dan yang ketiga, perilaku konsumen. Banyak konsumen tetap membeli emas karena adanya ekspektasi bahwa harga akan terus naik, sehingga mereka takut ketinggalan. Such fear of missing out atau FOMO. Ada juga yang membeli dalam jumlah kecil secara bertahap sebagai strategi untuk meminimalkan risiko. Yang keempat, pola konsumsi. Di tengah kenaikan harga terjadi perubahan pola konsumsi. Masyarakat mungkin memilih membeli emas logam mulia daripada perhiasan karena nilai jualnya kembali lebih tinggi. Ini mencerminkan perubahan preferensi konsumen dalam menghadapi kondisi ekonomi. Yang kelima, elastisitas permintaan. Permintaan emas cenderung inelastis dalam jangka pendek. Artinya, meskipun harga naik, jumlah permintaan tidak langsung turun drastis. Hal ini terjadi karena emas dianggap sebagai aset aman atau safe haven, terutama saat kondisi ekonomi tidak stabil. Nah, dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa keputusan masyarakat dalam membeli emas di tengah kenaikan harga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan, persepsi akan nilai emas, dan pertimbangan ekonomi mikro lainnya. Terima kasih. Pertanyaan untuk mahasiswa. 1. Berdasarkan konsep kebutuhan, bagaimana Anda mengklarifikasi tindakan membeli emas? Apakah termasuk kebutuhan primer, sekunder, atau tersier? Jelaskan alasannya. Tindakan membeli emas dapat dikategorikan sebagai kebutuhan sekunder atau tersier, tergantung pada tujuan konsumen. Pertama, jika emas dibeli untuk perhiasan, maka masuk ke kebutuhan tersier karena berkaitan dengan gaya hidup dan status sosial. Yang kedua, jika emas dibeli sebagai bentuk investasi atau tabungan, maka bisa dianggap kebutuhan sekunder karena menjadi upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi pribadi di masa depan. Namun, emas bukan kebutuhan primer karena tidak dibutuhkan untuk kelangsungan hidup sehari-hari seperti makanan dan tempat tinggal. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana konsep biaya peluang atau opportunity cost berlaku dalam keputusan masyarakat membeli emas dibanding konsumsi lainnya. Ketika masyarakat memilih untuk membeli emas, mereka mengorbankan alternatif lain seperti pertama, menabung uang di bank. Yang kedua, berinvestasi di saham, properti, atau reksadana. Yang ketiga, menggunakan uang untuk konsumsi langsung seperti hiburan, elektronik, atau barang kebutuhan lain. Biaya peluang dari membeli emas adalah keuntungan yang hilang dari tidak memilih alternatif-alternatif tersebut. Nah, masyarakat cenderung tetap membeli emas karena menganggap nilainya akan naik lebih aman saat kondisi ekonomi tidak menentu. Yang ketiga, dalam konteks perilaku konsumen, faktor apa saja mempengaruhi keputusan seseorang memilih investasi emas saat ini? Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, misalnya, pertama, ekspektasi harga naik. Konsumen percaya bahwa harga emas akan terus naik. Yang kedua, ketidakpastian ekonomi. Saat inflasi tinggi atau nilai rupiah melemah, emas dianggap sebagai aset melindungi nilai. Yang ketiga, ketersediaan informasi. Akses informasi yang mudah melalui media sosial atau digital membuat masyarakat lebih sadar akan manfaat emas. Yang terakhir, pengaruh sosial. Tren investasi emas dari tokoh publik, influencer, atau komunitas.
Pertanyaan keempat, apa dampak perubahan pola konsumsi ini terhadap kegiatan produksi dan distribusi barang konsumsi lainnya, misalnya barang elektronik atau hiburan. Perubahan pola konsumsi ke arah pembelian emas bisa berdampak pada 1. Menurunkan permintaan terhadap barang konsumsi non-esensial seperti gadget, fashion, atau hiburan. Yang kedua, produsen barang-barang tersebut mungkin mengurangi produksi, mengubah strategi pemasaran, atau menurunkan harga untuk tetap kompetitif. Yang ketiga, distribusi juga terdampak. Misalnya, stok barang bisa menumpuk karena tidak laku. Secara makro, hal ini menggeser fokus konsumsi masyarakat ke arah yang lebih konservatif dan mendorong konsumsi barang-barang konsumtif. Pertanyaan terakhir, yang kelima, menurut Anda apakah perubahan perilaku ini bersifat jangka pendek atau jangka panjang? Atau jangka panjang hubungkan dengan konsep preferensi dan elastisitas permintaan. Perubahan perilaku ini bisa bersifat jangka pendek maupun panjang, tergantung pada persepsi konsumen. Jangka pendeknya adalah jika masyarakat hanya bereaksi terhadap tren atau situasi tertentu, seperti kenaikan harga sesaat. Yang kedua, jangka panjangnya adalah jika konsumen benar-benar mengubah preferensinya untuk mengutamakan investasi daripada konsumsi. Preferensi menunjukkan bahwa masyarakat mulai memprioritaskan keamanan aset atau emas dibanding konsumsi barang lain. Elastisitas permintaan emas cenderung inelastis. Artinya, kenaikan harga tidak terlalu menurunkan permintaan karena emas dianggap sebagai kebutuhan penting saat kondisi ekonomi tidak stabil. Nah, seperti itu ya untuk pertanyaan mahasiswa dan beserta jawabannya. Dari pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa keputusan masyarakat dalam membeli emas di tengah kenaikan harga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan, persepsi akan nilai emas, dan pertimbangan ekonomi mikro lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video saya, Ulfi Firdianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.